Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir, selalu meninggalkan coretannya dan selalu mimin baca ketika ada waktu setelah bekerja. Ya tetap berusaha nulis, lanjutin alur cerita pastinya. Dan semoga kalian semua selalu dimudahkan di setiap waktunya. Amin. Sebelum memasuki part 19, alangkah baiknya Bang Doro sing pantun terlebih dahulu. Hujan petir di balik awan, jangan khawatir, akan terus mimin lanjut kawan. Anjay. Yup, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu mereka bertiga segera meminta maaf kepada Chunsim. Setelah beberapa waktu yang lalu, Baywol mengingatkan mereka semua supaya Chunsim diperbolehkan untuk melakukan apapun itu yang ia suka. Sehingga saat itu Chunsim segera memberikan maafnya, berusaha untuk sedikit mengerti bila mereka semua hanya melakukan adanya kesalahpahaman sebelumnya. Tak lama berselang, ia pun segera memamerkan skillnya, memperlihatkan posisi rekor teratas yang dimilikinya. Sehingga saat itu mereka semua segera menyesuaikan situasi supaya dapat segera terbebas dari cengkraman anjing gila yang bersamanya. Ya berakhir diusir secepat mungkin pastinya. Sial, hampir saja. Aku tak pernah menyangka bila dia termasuk 4 eksekutif seperti penjelasanmu sebelumnya. Sudahlah, yang penting kita berhasil selamat. Dan akhirnya Yuwol berhasil mengusir mereka semua, membuat Chunsim kini malah menjadi semakin kesal dengan seluruh perlakuan tak nyaman yang ia dapatkan. Tak lama berselang, seseorang segera menghampirinya, membawakan beberapa pesanan yang saat lalu telah Yuwol perintahkan. Tapi kenapa bukan susu stroberi? Aku kan tak suka susu murni. Kemudian menurut Yuwol, susu murni itu jelas lebih berkhasiat dari susu stroberi yang ia sebutkan. Ya karena susu murni juga disukai oleh kalian pastinya, apalagi yang masih seger. Anjay. Yang mana itu semua jelas membuat Chunsim merasa sedikit tersinggung, merasa sudah cukup tinggi dengan seluruh kondisi tubuh yang ia miliki. Dan akhirnya mereka pun kini memutuskan segera kembali setelah seharian penuh menghabiskan waktu bermain di tempat tersebut. Ya, semuanya terus membicarakan si anak kelas 1 itu. Benar-benar menyebalkan. Kemudian menurut Chunsim, itu semua diperkeruh dengan perbuatan Sunjin yang berakhir memutuskan untuk memanggil 4 eksekutif hanya untuk sekedar membereskan adanya seorang junior yang sepertinya. Jadi itu ya yang dia maksud di dalam grup chat sebelumnya. Lalu menurut Chunsim, saat ini Baywol tak perlu merasa cemas juga, mengingat beberapa waktu lalu dirinya ini telah mencoba bertemu sekaligus memberikan sebuah ancaman supaya tak membuat kegaduhan seperti beberapa waktu sebelumnya. Tapi karena dia cukup tampan, ya aku sedikit memaafkannya sih. Baiklah kalau memang begitu. Tapi Chunsim, tunggu, apa maksudmu tampan? Apakah dia lebih tinggi dan lebih tampan dariku? Tanya Yuwol semakin penasaran mendengarnya. Dan akhirnya tak lama dari situ Chunsim segera mengingatkan supaya Baywol tak terus merengek atas seluruh cerita yang tengah ia dengar. Tak lama berselang, panggilan telepon segera diangkatnya hingga sebuah berita mengerikan berakhir mengejutkannya, yang mana saat itu Ham Sun-shin adalah seseorang yang kini mencoba menghubungi sekaligus memberitahukan segala perkembangan situasi yang menimpanya. Hei, ada apa Chunsim? Mungkinkah sesuatu sedang terjadi? Mendengar pertanyaan tersebut, Chunsim menangis seketika, merasa cukup terpukul dengan seluruh berita yang tengah ia terima, sehingga saat ini dirinya segera menceritakan seluruh perkembangan situasi maupun kondisinya. Sementara itu, di sisi lain, seseorang kini tengah memeriksa situasi sekitar, tengah merasa cukup cemas akan seluruh insiden berbahaya sebelumnya. Yang mana saat itu, Bai Sushi sedang mencari Pak Yuri karena telah absen dari kelasnya dan terlihat dengan sebuah gips di tangannya. Ya, akibat adanya pesta penyambutan Daegun pastinya. Oh, jadi itu alasannya dia tak bisa walk out. Dia jadi seperti itu karenaku. Lalu apa yang harus kukatakan sekarang?
Sial, aku terlalu buruk dengan situasi yang seperti ini. Di tengah sibuknya Suzy mencari kata yang akan ia sampaikan, tiba-tiba saja Gyuri bergegas melesat maju. Yang mana saat itu sebuah gerakan cepat segera ia lesatkan, berusaha mengunci baik Suzy yang terlihat sangat menyebalkan atas seluruh keputusan yang ia lakukan. Tak lama berselang, Suzy bergegas menanyakan maksudnya. Mengapa Pak Gyuri dengan tiba-tiba melakukan perbuatan yang semena-mena? Sekarang ceritakan, apa yang kau lakukan dengan Daegun di ranjang? Kalau itu, bukankah kau sendiri sudah tahu dan paham? Kenapa kau masih saja menanyakan itu? Mendengar sebuah jawaban yang terasa cukup janggal, Gyuri semakin mendesaknya. Dan ia pun kini coba menanyakan sejauh mana hubungan yang kini mereka punya. Dalam hati sebenarnya baik Suzy sendiri tak cukup yakin dengan seluruh hubungan yang mereka miliki. Namun mengingat membakar emosi Gyuri cukup menarik untuk ia perankan, maka beberapa jawaban yang menggiring opini masihlah terus coba ia lontarkan. Hingga di suatu titik Gyuri pun sedikit mengingatkan Suzy, bila dirinya ini terus menganggap remeh hubungan yang mereka punya, maka Bae Sohyu suatu ketika pasti akan memilih bertarung ataupun menghajarnya. Jika hal itu benar-benar terjadi, lalu siapa orang yang akan kau dukung? Mendengar pernyataan membingungkan tersebut, sejenak Bae Suzy terdiam. Karena itu semua jelas tak pernah ia pikirkan akan seluruh perbuatan berbahaya yang sedang ia lakukan. Sementara itu di sisi lain, Oh Jun Sim kini tengah sedih menghadapi kenyataan yang ada karena Anagon harus berakhir di rumah sakit akibat sebuah pertarungan dengan Kwon Daegun sebelumnya. Kelas 1 ya. Lalu apakah pelakunya orang yang sama dengan yang gue sebutkan sebelumnya? Kemudian menurut Jun Sim, ini semua karena para eksekutif yang ada masih terus meremehkan seluruh informasi yang saat itu telah dikatakannya. Tak lama berselang, Hanam Bae mencoba menghubungi Bae Yowol setelah mendengar adanya sebuah kegaduhan. Hingga tak lama berselang, Ham Soo-jian merasa begitu cukup kesal karena tak pernah ia respon seluruh pesan yang telah ia berikan. Namun saat itu Bae Yowol terlihat tak terlalu serius juga menanggapi adanya sebuah insiden berbahaya yang saat ini tengah dihadapinya. Oh, tak ada masalah, sudahlah, kau tak perlu khawatir. Dan akhirnya panggilan tersebut segera ditutupnya. Di satu sisi Hanam Bae sedikit merasa penasaran akan seluruh kejadian yang tak ia jelaskan. Tak lama berselang, Sun Jin kembali merasa kesal dengan seluruh jawaban yang Yowol putuskan, karena itu semua akan memisahkan 4 eksekutif yang ada hanya untuk sekedar memuaskan seluruh rasa emosi yang saat ini tengah menyelimuti seluruh alur dan pikirannya. Jadi tunggu saja, orang yang membuat Sun Jin merasa sedih, biar aku sendiri yang membunuhnya. Dan akhirnya Bae Yowol bergegas meninggalkan lokasinya. Namun tak lama dari situ, Sun Jin bergegas menghubungi seseorang guna memastikan keberhasilan misi kali ini menjadi lebih pasti, tak seperti sebelumnya. Dan orang yang ia maksud saat itu adalah salah satu dari 4 eksekutif yang ada, bernama Hanam Bae. Cukup basa-basinya, sekarang jelaskan semuanya padaku. Kemudian menurut Sun Jin, saat ini Chun Sim tengah menangis karena kekacauan yang tengah ada, merasa cukup kecewa dengan seluruh insiden yang menimpa Anhagon, yang mana itu semua akibat perbuatan anak kelas 1 yang saat ini tengah berpura-pura menjadi kapten dan membuat seluruh atmosfer dari angkatan tahun ketiga menjadi tak karuan dan porak-poranda, yang mana itu semua jauh lebih buruk dari seluruh pemikiran apapun yang mereka punya. Jika aku melihat Chun Sim, sudahlah. Ngomong-ngomong, semua ini salah siapa? Ingat, orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah seorang junior dari kelas 1 bernama Kwon Daegun. Dan akhirnya panggilan tersebut segera ia akhiri, yang mana saat itu Sun Jin sangatlah memahami bila Chun Sim adalah poros utama dari seluruh pergerakan 4 eksekutif yang bersamanya. Karena saat itu dirinya berhasil sedikit hiperbola menyampaikan seluruh permasalahan guna membakar seluruh atmosfer di dalamnya.
Tak lama berselang, sebuah pesan kembali ia terima. Bila kekalahan Dagon bukan hanyalah rumor belaka, maka tak meremehkan musuh dan membawa kotak pensil andalannya adalah sebuah peringatan yang ia terima supaya dapat lebih baik menghadapi adanya seorang anak kelas 1 yang saat ini tengah mengganggunya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, dimana ini adalah hari selanjutnya, hari dimana adanya sebuah rumor mulai menyebar seperti biasanya. Seperti yang kalian dengar, Kwon Daegun berhasil menang. Sebenarnya saat itu sebuah kuncian leher belakang berhasil menghancurkan tulang selangka milik An Ha-gon, membuat dirinya ini harus mendapat perawatan medis untuk selang waktu yang cukup lama. Tapi sungguh, apa kau yakin kita pernah berkelahi dengan orang seperti itu? Lalu bagaimana sekarang kau masih bisa hidup? Kemudian menurut Sungguh, saat itu pemikiran konyol tersebut tak sengaja mengalir di otaknya. Karena bila sekarang menatap kenyataan yang ada, maka bunuh diri hanyalah sebuah momentum yang menunggunya. Kwon Daegun, ya, aku harus mempelajari gaya bertarungnya mulai sekarang. Jadi, haruskah aku bertanya kepada Nona karena dia sedang pulang? Apa? Yonhwa Nona datang ke Korea? Bilang dong. Jadi, bagaimana bila sekarang aku berkunjung ke rumahmu saja? Kemudian, menurut Ko Seung-hwa, bila mereka memutuskan untuk bermain ke rumahnya sekarang, maka adanya sparring keras yang cukup intens, hampir tak lagi dapat terhindarkan. Jadi, apa kalian benar-benar yakin dengan semua ini? Gas lah, tenanglah Sungguh. Kami ini masih memiliki 2 lengan dan 2 kaki. Jadi hilang satu mah tak jadi masalah juga, ungkap mereka berdua cukup bersemangat menanggapinya. Ya karena ada udang di balik bakwan pastinya. Sementara itu di sisi lain, Lee Seung-won kini menceritakan seluruh kejadian yang ada. Sekali lagi menegaskan bila salah satu eksekutif di sekolahnya bernama An Ha-gon kini telah Daegun kalahkan dalam sebuah pertarungan 1 lawan 1 sebelumnya. Oh jadi itu ya Ha-gon. Hei Sung-won, apa yang malah kau lakukan? Tak lama berselang, Jongmin sedikit membuka suara bila 4 eksekutif ternyata tak sekuat yang mereka duga. Namun saat itu Sung-won kembali menjelaskan bila An Ha-gon adalah seorang eksekutif yang tak kalah kuat juga. Meski saat itu semua berakhir dengan sebuah kemenangan di tangan Daegun. Sebenarnya saat itu Kwon Daegun mulai menyadari bila Ha-gon sendiri adalah pria yang cukup bermasalah, mengingat serangan yang ia lesatkan sangatlah berbahaya, jelas melampaui seluruh adanya pertarungan biasanya, hingga semua pertarungan itu membuatnya salah mengartikan bila immersion zone adalah sesuatu yang ia gunakan. Jika kekuatan mereka seningkat itu, aku jadi cukup penasaran dengan 4 eksekutif lainnya. Sementara itu di sisi lain, seseorang kini tengah berdiri tepat di depan gerbang, merasa cukup asing karena telah lama absen, tak berangkat ke sekolah normal, sama seperti pembelajaran biasanya. Sudah cukup lama sepertinya aku tak masuk sekolah dan mengikuti pembelajaran normal. Sementara itu di sisi lain, Kwon Daegun masih tetap merasa waspada akan suatu hal yang cukup terasa janggal, seakan saat ini seseorang sedang berusaha mengawasi seluruh gerak-gerik maupun perbuatan yang ia lakukan. Dan orang yang mengawasinya tersebut tak lain adalah Oh Jun Sim. Lalu apa itu? Mungkinkah hanya perasaanku saja? Kemudian menurut Jun Sim, saat ini dirinya tengah merasa tak percaya. Mungkinkah seseorang anak dari kelas 1 culun sepertinya mampu mengalahkan An Ha-gon di dalam sebuah pertarungan sebelumnya? Karena jika tak menggunakan cara kotor, licik, atau sebuah tipuan lain, 4 eksekutif yang ada tak akan mudah dikalahkan oleh siapapun orang di sekolahnya. Lihat saja, akan kubuat kau merasakan babak belur dengan kekuatanku nanti. Sebenarnya saat itu An Ha-gon sudahlah menjelaskan bila ini semua bukanlah masalah besar seperti yang mereka kira. Namun saat ini Jun Sim sama sekali tak menginginkan akan adanya kejadian tersebut menjadi terulang, menimpa salah seorang anggota eksekutif lain di dalamnya.
Dalam hati Chun Sim sendiri terus-menerus menanyakan, apakah motif yang mendasari Kwon Dae-gun ini berakhir memburu seluruh eksekutif di sekolahnya. Karena semua sedang sibuk, apa yang sekarang bisa kulakukan ya? Aku benar-benar ingin menegurnya, tapi belum sempat selesai keinginan tersebut diungkapkannya, kini Dae-gun telah berhasil memergokinya. Sehingga saat itu Chun Sim merasa sangat gugup dengan seluruh situasi yang ia hadapi. Hingga di suatu titik, kini dirinya mulai mencoba untuk melarikan diri. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Dae-gun berhasil menangkapnya, sama sekali tak ingin melepasnya atas seluruh tingkah mencurigakan yang tengah diperbuatnya. Hingga tak lama dari situ Dae-gun segera menanyakan apakah yang menjadi tujuan utama dari Chun Sim terus-menerus mengintip di kelasnya. Namun saat itu Chun Sim yang tengah merasa malu terus memberikan sebuah perlawanan, berusaha mengajar Kwon Dae-gun dengan seluruh kekuatan yang ia punya. Dan akhirnya tak lama dari situ Kwon Dae-gun kembali melepaskannya, mencoba mencari sebuah kepastian atas seluruh perbuatan mencurigakan yang Chun Sim lakukan. Sementara itu di sisi lain, seseorang kini tengah bersiap untuk memasuki sekolahnya juga setelah cukup lama memilih membolos atas seluruh kesibukan yang ia punya. Ia hanya sedikit bermain dan terus berolahraga pastinya. Dan orang tersebut tak lain adalah Bai Yowol. Sudah lama juga aku tak masuk ke sekolah. Haruskah aku langsung menemui Chun Sim saja atau membereskan anak kelas 1 terlebih dahulu? Ya terserahlah, kita lihat dulu situasinya. Sementara itu Kwon Dae-gun saat ini masih sibuk menanyakan kepada Chun Sim bagaimana cara supaya dirinya ini dapat menemui adanya 4 eksekutif di sekolahnya. Namun belum juga pertanyaan tersebut dijawabnya, kini Yowol telah mengirimkan sebuah pesan kepadanya bila saat ini dirinya tengah berada di sekolah tak seperti biasanya. Jadi apakah seingin itu menemui 4 eksekutif yang ada? Kalau memang itu maumu, sekarang segera ikuti aku, ungkap Chun Sim sembari menarik sebelah lengannya, mengajak Kwon Dae-gun pergi secepatnya. Hei, apa yang sebenarnya terjadi sih? Sial, entahlah, tapi Chun Sim itu imut juga dia ya. Hoi, orang yang mengendalikan 4 eksekutif, mungkin saja terdapat niatan terselubung lainnya. Dan akhirnya tak lama dari situ Chun Sim segera mengunci pintunya, berhasil membawa Kwon Dae-gun ke dalam gudang tempat mereka semua menyimpan alat olahraga sesuai dengan apapun itu rencana yang ia punya. Hoi, kenapa kita datang kemari? Lalu bagaimana dengan 4 eksekutifnya? Aku menyuruh mereka datang kemari, jadi tunggu saja sebentar. Kemudian menurut Chun Sim, jika Kwon Dae-gun dan 4 eksekutif lainnya bertarung di kelas tersebut, maka akan menjadi cukup merepotkan. Sehingga memilih tempat yang cukup sepi adalah sebuah pilihan yang ia miliki. Maka saat ini dirinya terus mencoba menjelaskan, berbicara ke sana kemari, mengungkapkan banyak basa-basi supaya Kwon Dae-gun ini tak merasa curiga dengan seluruh rencana yang dimilikinya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Dae-gun segera menghentikan seluruh ocehannya, merasa cukup curiga dengan seluruh gerak-gerik yang diperbuatnya. Jadi sekarang aku mengerti alasanmu membawaku kemari untuk mengulur waktu, bukan? Hoi, apa maksud perkataanmu? Kemudian menurut Dae-gun, setelah Chun Sim mengunci pintu tersebut, dirinya ini ingin memanggil 4 eksekutif yang ada, menyuruh mereka semua segera datang kemari mengeroyok dan menghajarnya. Sudahlah, kau tak perlu menyembunyikan semuanya. Itu justru lebih baik bagiku, karena memilih menunggu itu jelas membosankan. Ya, ketahuan deh. Ternyata kau tak sebodoh itu ya. Hihihi, dasar payah.
Menurut Chun Sim, dirinya ini bermaksud mencegah pertemuan mereka semua supaya tak terjadi insiden apapun ya sama sekali tak pernah ia harapkan. Maka mengulur waktu sebanyak mungkin adalah sebuah rencana yang tengah ia punya. Tapi kenapa sekarang aku malah berduaan di gudang alat olahraga dengan anak ini ya? Lalu menurut Chun Sim, ini semua semakin terasa aneh, menjadi semakin terasa canggung dengan seluruh situasi yang ia hadapi. Mengingat saat ini Chun Sim masih saja kebingungan bagaimana cara mengulur waktu dengan Daegun tanpa adanya sebuah persiapan sebelumnya. Kalau rencananya seperti ini, seharusnya aku tadi membawa buku untuk belajar. Ini semua buang-buang waktu saja. Belajar? Hei, bagaimana kalau Nona ini coba mengajarimu sesuatu? Dan akhirnya pelajaran tambahan les mata pelajaran biologi kini mulai mereka pelajari. Ya hanya keinginan halu dari seorang mimin pastinya aja. Sementara itu di sisi lain, Baeyul tengah mencari Chun Sim ke dalam kelasnya, merasa cukup bingung karena Chun Sim tak berada di dalam kelas seperti biasanya. Tak lama berselang, anak-anak dari kelas 3 cukup merasa bersemangat melihat seorang pentolan kini memilih hadir untuk membereskan si anak kelas 1 secepatnya. Namun saat itu Baeyul segera menanyakan mereka di mana keberadaan Chun Sim yang saat ini tak terlihat dimanapun di tempat-tempat biasa ia berada. Chun Sim, sekarang dia sedang pergi menemui Daegun, si anak kelas 1. Hoi, apa maksudmu? Untuk apa memangnya? Cih, dia itu ada di kelas 1 ya. Tak lama berselang, Baeyul segera pergi menyusulnya. Namun saat itu Hanambae tiba-tiba berdiri di hadapannya, membuat anak-anak merasa semakin senang bila kembalinya kekuasaan anak angkatan tahun ketiga tengah berada tepat di depan mata. Hei, kenapa kau sekarang juga kemari? Sudah kubilang kan, abaikan saja. Seharusnya kau belajar apapun yang kau sukai saja. Mendengar pernyataan tersebut, Hanambae sama sekali tak menggubrisnya, memilih untuk segera pergi karena Chun Sim tak berada di dalam kelas seperti biasanya. Namun, apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Baeyul tak membiarkannya pergi dengan begitu saja, berusaha menghentikan seluruh pencariannya supaya Hanambae tak menemui Chun Sim seperti apapun itu rencana yang ia punya. Cih, kenapa kau masih saja terus memaksa? Biar ku urus sendiri saja semuanya. Jadi, kau kembalilah ke kelasmu sekarang. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Tak lama kemudian, Hanambae segera menolaknya karena mendidik Kwon Daegun juga merupakan sebuah tugas dari seorang senior di kelas 3. Maka memilih untuk menghentikan semua pertarungannya adalah sebuah keputusan yang ia tawarkan. Mengingat jika mereka memaksa bertarung demi sebuah kepuasan, yang ada hanya buang-buang waktu, tak mengakhiri seluruh pokok masalah yang saat ini tengah mereka miliki. Baiklah, bila itu maumu, sekarang biar ku urus saja si anak kelas 1 itu. Kok urus pengikutnya atau anak-anak lainnya saja ya? Namun saat itu Hanambae masih terus menolaknya, membuat Baeyul kembali merasa kesal dengan seluruh keputusan yang diambilnya. Hoi, Mood, kau memakainya bukan? Sudahlah, tapi kau juga memakannya. Lumayan serius juga kau ternyata, ungkap Baeyul menanggapi pertanyaannya. Tak lama berselang, batu gunting kertas menjadi sebuah pilihan akhir di dalam perseteruannya untuk dapat memutuskan siapa seseorang yang saat ini akan menghadapi Kwon Daegun atau berakhir membereskan para kroco yang mengikutinya. Sebenarnya batu gunting kertas sendiri tampak sepele di hadapan mereka semua. Namun untuk seseorang yang berada di dalam kondisi mood, itu semua tak mengendalikan keberuntungan semata, karena ada pun memeriksa taktik yang digunakan lawan atau dengan cukup intens mengamati seluruh pergerakan jari dengan penglihatan dinamik ekstrim adalah sebuah kondisi yang akan mereka hadapi. Maka saat ini Sun Jin pun juga merasa cukup penasaran siapa seseorang yang akan keluar sebagai seorang pemenang guna menghadapi Kwon Daegun di dalam pertarungan selanjutnya. Daegun, adakah Daegun di sini? Kemana sih dia pergi?
Tak lama kemudian Jongmin menolak menjelaskannya karena hanya pembahasan pemungutan uang yang akhir-akhir ini biasa ia permasalahkan. Woi, jaga nada bicaramu, sekarang kau cari mati ya. Kau itu hanya antek-antek Daegun. Apa kau pikir sekarang kau punya kuasa, ha? Apa katamu? Dan akhirnya tak lama dari situ Yang Jinmo pun segera hadir melerainya, berusaha mencairkan suasana supaya tak berakhir buruk dengan sebuah perkelahian yang tak berguna. Namun di tengah intensnya suasana perseteruan yang mereka lakukan, tiba-tiba saja sebuah suara kini mulai terdengar. Si Brand Sky Kwon Daegun itu, dia tak terlihat di sini ya, sepertinya begitu. Tapi para anak kelas 1 yang sombong itu pada berkumpul di sini ternyata. Tak lama kemudian para senior dari kelas 3 segera menegaskan supaya mereka semua tak pergi kemana-mana karena akan ada edukasi khusus yang saat ini tengah menantinya. Hei, kalian itu bicara apa? Berhentilah bicara tak jelas dan nyala sekarang, dasar pada jadi ngadan. Mendengar adanya pernyataan remeh dari seorang junior di hadapannya, sontak mereka pun kini naik hitam dibuatnya. Dan ia pun kini berusaha segera maju untuk dapat mengajarnya. Karena itu semua jelas akan cukup terlihat memalukan jika mereka terus membiarkan semua berjalan dengan apapun itu yang mereka inginkan. Diamlah, memangnya kelas 3 bisa apa? Nyalah kalau kalian tak mau diajar oleh kelas 1. Dan akhirnya ia pun kini segera memutuskan untuk dapat melawan Kim Yung Jong yang saat ini tengah mengoceh di hadapan mereka. Namun saat itu Myung Jong dengan cukup sigap mampu mengatasinya, menghilangkan seluruh titik keseimbangannya, berusaha mendesak senior tersebut secepatnya. Hingga sebuah counter cepat kini mulai ia siapkan. Dan bounce, di mana sebuah tendangan telak kini berhasil mendarat tepat di mukanya, berhasil mengejutkan seniornya tersebut menggunakan jurus Veritable Pandemonium, membuatnya segera terlempar beberapa meter menjauh dari lokasi sebelumnya. Hei, apa kalian masih berpikir bila anak kelas 1 lain itu cuma kroco, ha? Aku ini White Ghost Kim Myung Jong. Lalu menurut Hojung, Myung Jong ini merupakan seorang kapten juga sebelumnya. Namun mengatakan nama jurus ketika menghajarnya, itu semua terasa cukup norak juga pastinya. Dan akhirnya di saat itu juga anak tersebut bergegas memilih skip melawannya. Tak ingin jurus lain menghancurkan seluruh kebanggaan senioritas yang saat ini tengah ia punya. Wah, ternyata junior kita memang tak punya sopan santun seperti informasi yang ku dengar ya. Memangnya siapa lagi kau ini? Yang mana orang yang berakhir memilih menuju kelas 11 dan bersiap mengurus Kwon Daegun ini tak lain adalah Hanam Bae. Sepertinya kalian itu perlu diberi edukasi mulai sekarang. Wah, melihat orang culun sepertimu mengoceh kesana kemari, itu semua sangat menyebalkan. Akan kubereskan juga kau sekarang. Mendengar adanya penyebutan nama yang terasa cukup familiar, Jongmin sejenak mulai terdiam. Dan ia pun berusaha mengingatnya siapa seseorang yang saat ini tengah berusaha mengacau di kelasnya. Aku ingat sekarang, dia... Belum sempat selesai perkataan itu disampaikannya, kini malah terlihat di mana Myung Jong telah melesat maju dengan kepercayaan diri yang dimilikinya. Namun saat itu Hanam Bae segera memasuki mode mood seperti apapun itu yang dikuasainya, berakhir mampu mengajar Kim Yung Jong dengan sebuah pukulan telak di bagian dagunya. Sontak ia pun kini terkulai lemas tak berdaya, sama sekali tak mampu menahan seluruh kekuatan yang ditunjukkannya. Ia berakhir tumbang dengan sekali pukul seperti biasa pastinya. Sehingga saat ini sebuah perang lain perlahan datang menghampiri mereka semua, yaitu salah seorang dari 4 eksekutif senior di sekolahnya. Sementara
Sementara itu, di sisi lain, Baiyuwol masih mencari di mana Daegun berada, sekaligus mencari Oh Junsim yang sama sekali tak mengangkat teleponnya dan tak terlihat dimanapun tempat biasa ia bersantai di sekolahnya. Hingga di suatu titik, sebuah tempat yang belum ia periksa kini berada tepat di hadapannya. Merasa cukup janggal dengan seluruh situasi aneh di sekolahnya. Tapi mungkinkah dia benar-benar berada di sana? Kemudian menurut Hanam Bai, saat ini mereka semua harus mengikuti edukasi tambahan di bawah bimbingannya. Mengingat di saat ia duduk di bangku kelas 1 dulu, bahkan ia pun sama sekali tak pernah mampu menginjak bayangan yang dimiliki oleh para senior di sekolahnya. Sehingga saat ini berusaha menertibkan maupun membimbing seluruh juniornya adalah sebuah keputusan yang dibuatnya. Hingga di suatu titik yang Jinbo sedikit mengambil momentumnya untuk mencoba kabur dari ganasnya situasi yang menyelimutinya. Dan Bams! Dimana saat itu juga sebuah penggaris segitiga segera melesat menghadangnya, berhasil menghentikan seluruh langkahnya guna mencari bala bantuan seperti apapun itu rencananya. Hoi, kau mau pergi kemana? Diam saja di sana, karena pelajarannya akan segera kumulai sekarang. Sementara itu, di sisi lain, Oh Junsim kini sedang sibuk memberikan sebuah kuis kepada Daegun untuk sekedar mengulur waktu seperti adanya rencana yang dimilikinya. Hingga di suatu titik jawaban tersebut tak dapat Daegun berikan, membuat Oh Junsim cukup merasa senang karena akan terdapat sebuah hukuman bila Daegun tak mampu menjawab seluruh pertanyaan yang ia lontarkan. Sekarang bagaimana? Apa segini cukup? Itu sekarang tak bisakah kau menutup matamu? Kenapa aku harus begitu? Kau terlalu gentle. Maksudku, aku jadi tak bisa fokus sekarang. Dan akhirnya Daegun kini memutuskan untuk menurutinya saja, mengingat adanya sebuah perjanjian telah mereka sepakati sebelumnya. Kemudian menurut Oh Junsim, ini semua tak terlalu sulit juga. Namun mengapa saat ini dirinya tak mampu fokus untuk sekedar melakukannya? Yang mana itu semua karena Kwon Daegun ternyata cukup terlihat tampan di matanya. Dan akhirnya hukuman tersebut berhasil ia lakukan. Hingga tak lama berselang dirinya mulai bersiap dengan sebuah pertanyaan selanjutnya. Tak lama berselang Daegun segera memotongnya, dan dia pun ingin mengajukan pertanyaan juga, mengingat Oh Junsim adalah seorang senior dari kelas 3 yang terus mengaku hebat beberapa waktu sebelumnya. Baiklah, terserah kau saja, aku juga tak mungkin salah sih menjawabnya. Sementara itu di sisi lain, Baiyuwol masih terlihat cukup kesulitan untuk dapat menghubungi Oh Junsim tak semudah biasanya. Sebenarnya saat ini Yuwol sendiri menyadari bila beberapa waktu yang lalu Junsim telah mengirim pesan kepadanya bila saat ini Kwon Daegun tak berada di kelasnya. Maka setelah dirinya ini kalah di pertarungan sweet sebelumnya, mengirim Hanam Bai ke kelas kosong adalah sebuah keputusan yang diambilnya. Tapi bagaimana sekarang? Kenapa dia tak bisa kuhubungi juga? Dan di mana sih sebenarnya Kwon Daegun ini berada? Tak lama berselang, dua orang gadis dari kelas 3 tiba-tiba muncul di hadapannya. Merasa cukup senang dengan kemunculan Yuwol yang saat ini memilih untuk berangkat, tak seperti hari-hari biasanya. Hingga tak lama berselang, Baiyuwol segera menjelaskan bila saat ini dirinya tengah memiliki urusan, maka tak ingin diganggu siapapun juga adalah sebuah penjelasan yang ia lontarkan. Tapi Yuwol, kenapa kau sekarang menjadi sedingin ini? Iya, bagaimana kau bisa berkata seperti itu pada kami? Hei, kenapa sih kalian ini? Aku itu sedang banyak urusan sekarang. Sementara itu di sisi lain, Kwon Daegun tengah memenangkan kuis yang dimainkannya. Maka mengingatkan Junsim untuk bersiap segera menerima hukuman adalah sebuah pesan yang ia sampaikan. Tapi bagaimana dengan jawabanku? Tak mungkin salah, kok itu pasti mengada-ada.
Sekarang kenapa kau jadi begini? Sudah, cepatlah. Dan akhirnya Chun Shin pun segera memberikan dahinya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Daegun terlihat benar-benar menyeramkan, berusaha menyerang dengan sekuat tenaga, ingin menghancurkan apapun yang berada tepat di hadapannya. Ya tak terkecuali senior imut itu pastinya. Sontak Chun Shin pun kini segera mengurungkan niatnya, merasa cukup ketakutan dengan seluruh keseriusan yang Daegun tunjukkan. Namun saat itu Daegun terus mencoba memaksanya, sehingga mau tak mau Chun Shin harus tetap bersiap dengan seluruh kekuatan yang Daegun lesatkan. Sepertinya aku tak terlalu pandai melakukannya. Memahami Kwon Daegun yang saat ini sama sekali tak menggunakan kekuatan untuk menyerangnya, Chun Shin kini malah memerah dibuatnya, merasa cukup bingung dengan seluruh perbuatan yang ia terima. Hingga tak lama berselang ia pun kembali salting dibuatnya, merasa cukup gugup dengan seluruh situasi yang merubah suasana. Tapi kau tahu kan, biasanya aku tak pernah seperti ini. Jadi untukmu ini pengecualian ya. Kau bisa berbicara tak formal padaku. Mendengar pernyataan yang cukup aneh tersebut, Daegun sejenak memilih diam. Dan ia pun memilih tak melanjutkan pertanyaan selanjutnya pastinya. Yang mana itu semua malah membuat Chun Shin menjadi semakin malu setelah dirinya ini mencoba mencairkan suasana supaya tak lagi canggung seperti sebelumnya. Tak masalah, dari awal aku sudah tak bicara formal kan. Tapi ini sudah terlalu lama juga sepertinya. Lalu sampai kapan kita harus menunggu? Apakah mereka masih belum sampai kemari? Tak lama berselang, Chun Shin segera menanyakan mengapa Kwon Daegun memilih bertarung menghadapi seluruh eksekutif di sekolahnya. Karena saat ini dirinya cukup merasa penasaran dengan seluruh alasan yang mendasarinya. Namun belum juga sempat pertanyaan tersebut dijawabnya, kini sebuah kegaduhan kembali memecahkan suasana. Yang mana saat itu Chun Shin cukup terkejut dengan suara keras yang tercipta, membuat dirinya ini segera bersembunyi dari adanya sesuatu berbahaya yang tengah menghampirinya. Suara apa itu sebenarnya? Ungkap Chun Shin semakin merasa gelisah karena suara tersebut menjadi lebih kencang tak seperti sebelumnya. Hei, ada apa kau ini? Tenanglah dan jangan terlalu dekat juga. Dan bounce! Dimana saat itu juga pintu tersebut segera terlempar jauh dari tempatnya akibat ulah seseorang yang saat ini tengah memaksa masuk secepatnya. Dan orang tersebut tak lain adalah Bai Yuwol. Hoi, apa yang malah kau lakukan? Ungkap Daegun yang kini cukup merasa bingung atas seluruh situasi kacau yang diperbuatnya. Wah, aku yang seharusnya bicara begitu. Lalu kenapa kau berduaan dengan Chun Shin di tempat penyimpanan alat olahraga? Dan akhirnya tak lama dari situ Chun Shin berusaha menjelaskan situasinya, mencoba sedikit menenangkan Bai Yuwol dari seluruh kesalahpahaman yang tercipta. Namun saat itu Yuwol cukup terlihat kecewa, merasa cukup kesal dengan pahitnya situasi yang dilihatnya. Chun Shin, kalau kau memang sudah punya pacar, seharusnya kau itu memberitahuku sebelumnya. Mendengar pernyataan tersebut, Daegun bingung dibuatnya. Hei, bukankah itu Kwon Daegun? Kau benar, tapi bukankah dia sekarang sedang pacaran dengan adik perempuan Bae Sohyu? Siapa tahu, selingkuh mungkin. Mendengar pernyataan sebelumnya, Bai Yuwol kini merasa cukup lega, mengingat seseorang yang kini tengah berdiri di hadapannya ternyata adalah seseorang yang sedang dicarinya. Jadi kau ya Kwon Daegun? Ya, kau benar. Tapi untuk situasi, sudah jelas sekali sekarang. Chun Shin memang suka pria yang kuat. Jadi itulah sebabnya dia bilang padaku akan menungguku sampai aku menjadi yang terkuat. Mendengar adanya pernyataan yang tak sejalan dengan kenyataan yang ada, Chun Shin semakin bingung dibuatnya. Dan ia pun berusaha meredam seluruh situasi supaya tak terlalu jauh dari seluruh pemikiran liar yang saat ini tengah mereka miliki. Ya, aku tahu kau berhasil menggoda saat aku tak ada ya. Hei, siapa sih dia? Pacarmu? Sepertinya dia sungguh salah paham dengan semuanya. Sekarang katakan sesuatu padanya, karena dia pikir kau suka padaku. Namun saat itu Chun Shin tak mampu menjelaskannya, mengingat adanya perasaan lain yang saat ini tengah mengganggu di pikirannya. Ya, karena hampir ditembak Daegun juga pastinya. Chun Shin,
Mengapa kau sekarang memilih diam? Mengamati seluruh ekspresi yang saat ini tengah Chun Sim tunjukkan, Baywol terlihat cukup kecewa dan ia pun segera memutuskan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut dengan melakukan sebuah pembuktian siapa seseorang yang paling kuat di antara mereka berdua. Sekarang, jika aku berhasil menang melawanmu, kuharap berhentilah kau mengganggu Chun Sim. Dan akhirnya sebuah kebulatan tekad kini telah ia putuskan. Meski saat itu Oh Chun Sim terus mencoba dan masih berusaha untuk menghentikan adanya sebuah pertarungan di antara keduanya. Wah, ini berakhir dengan perebutan cinta ya? Ya, kau benar. Dan sepertinya ini akan semakin seru sih. Mengamati adanya suara mencurigakan yang saat ini tengah didengarnya, Kim Do Hyun segera memastikan siapa seseorang yang saat ini ternyata tengah berani menantang adanya seorang kapten dari kelas 1 dan kelas 2. Jadi kumohon cuekin saja dia. Tak masalah, ini hanya sekedar salah paham. Lalu menurut Daegun, ini semua jelas tak ada hubungan dengan dirinya karena mencampuri hubungan percintaan seseorang bukanlah sebuah gaya yang dimilikinya. Kalau begitu, sekarang sudah beres kan? Jadi minggirlah, aku harus segera bertemu dengan 4 eksekutif soalnya. Namun apa yang terjadi? Di mana sebuah pukulan cepat kini segera melayang menjemputnya. Namun saat itu Daegun masih berhasil menghindarinya, sehingga berakhir waspada dan memahami kondisi berbahaya adalah sebuah keputusan yang tengah diambilnya. Kau boleh juga rupanya. Tapi apa maksudmu dengan menemui 4 eksekutif? Aku itu salah satu 4 eksekutif juga loh. Memahami adanya sebuah pernyataan yang mengejutkan tersebut, Daegun pun bersemangat mendengarnya. Dan ia pun kini menjadi semakin penasaran atas seluruh kekuatan yang akan ia tunjukkan. Jadi kau salah satu dari 4 eksekutif ya? Kalau begitu keadaannya akan jelas berbeda. Lalu apa sekarang kau ingin jadi bertarung ha? Ku tegaskan, pertarungan kali ini Chun Sim lah yang akan menjadi taruhannya. Tak lama berselang, Daegun pun segera menolaknya. Karena menurut Daegun, sebuah pertarungan murni adalah satu-satunya keinginan yang ia punya. Ia tak melibatkan Chun Sim atau siapapun juga pastinya. Wah, jadi pertarungan berdarah ini memperebutkan gadis antara 4 eksekutif dengan Kwon Daegun ya. Baiklah, aku harus segera menyiarkan ini sekarang. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di kelas 16, Bae Suzy sedang merenung memikirkan adanya sebuah masalah yang saat ini tengah ditemuinya. Dan ia pun kini menjadi semakin bingung siapa seseorang yang akan ia dukung bila Kwon Daegun benar-benar akan berakhir bertarung dengan Bae Sohyuk di kemudian harinya. Hoi, dengarlah, sekarang Daegun dan 4 eksekutif sedang bertarung. Mendengar sebuah teriakan mengejutkan tersebut, Suzy semakin bingung dibuatnya karena adanya sebuah pilihan saat ini masihlah belum sempat ia putuskan juga. Maka memilih memeriksa ataupun mengamati seluruh situasi yang terjadi adalah sebuah solusi yang kini ia miliki. Sementara itu di kelas 11, Hanam Bae cukup merasa bingung mengapa Kwon Daegun yang dicarinya tak juga berada di kelasnya, sehingga hanya tersisa para kroco yang saat ini tengah berdiri menantinya. Jika kalian tak ingin berakhir sepertinya, maka jawaban kalian akan memutuskan nasib yang kalian punya. Jadi di mana Daegun sekarang? Kemudian tak lama dari situ, kini berita pertarungan tersebut semakin meluas juga, membuat Hanam Bae cukup merasa kecewa. Mungkinkah Baywol saat ini tengah berusaha menipu dan memanipulasinya? Maka memilih untuk segera menyusul adalah sebuah prioritas utamanya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga sebuah pensil segera melesat maju menghampirinya. Berhasil ia hentikan secepatnya. Dan sedikit merasa penasaran siapa seseorang yang saat ini dengan cukup gegabah berani memprovokasinya. Yang mana orang tersebut tak lain adalah No Manho. Wah, untung sekarang dia datang. Kemudian menurut No Manho, saat ini Daegun sedang bertarung dengan eksekutif yang ada. Maka memilih untuk menghentikan eksekutif lainnya adalah sebuah keputusan yang telah ia tetapkan. Ia berakhir memilih menghambat Hanam Bae pastinya. Apa? Kenapa jadi kita bertiga? Sial, padahal kita sudah hampir selamat saat lalu. Manho, tak masalah.
kita akan lihat sejauh mana ia mampu bertahan. Sementara itu di sisi lain, Baywol terus menawarkan bila Daegun memiliki syarat yang lain, ia pun tak merasa keberatan mengingat saat ini dirinya jelas lebih unggul dari seluruh aspek kemampuan maupun seluruh kekuatan. Tak lama berselang, Chunsim berakhir melerainya, berusaha menghentikan adanya pertarungan tersebut dan ingin memutuskan sendiri siapa seseorang yang akan ia pilih untuk memenangkan hati yang ia punya. Namun saat itu Baywol terus berusaha mengingatkan bila Chunsim dapat menunggunya dari arah kejauhan saja. Ia mengingat pertarungan kali ini akan cukup berbahaya juga pastinya, karena saat itu Daegun juga menyetujuinya, segera memerintahkan Oh Chunsim untuk segera pergi, tak menghalangi pertarungan yang saat ini tengah menantinya. Tapi kenapa kau sekarang tega mengatakan hal yang seperti itu juga? Dan akhirnya tak lama dari situ Oh Chunsim segera pergi meninggalkan mereka berdua, merasa cukup kecewa dengan Kwon Daegun yang tak menghiraukan seluruh rasa khawatir yang dimilikinya. Oi, apa berbicara tak formal kepada seniormu itu sebuah hal benar ya? Jadi kau ini benar-benar tipe kurang ajar ya? Mulai sekarang aku sendiri yang akan memperbaikinya, ungkap Baywol yang kini mulai bersiap dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dan akhirnya di saat itu juga sebuah tendangan segera menjemputnya, berusaha menghancurkan Kwon Daegun secepatnya. Namun saat itu Daegun masih mampu mengimbanginya, kembali menghindari seluruh tendangan kuat yang saat ini tengah terus-menerus menghampirinya. Hingga di suatu titik Baywol tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, berakhir dengan Kwon Daegun berusaha menahan adanya sebuah tendangan kuat yang menerjangnya. Kemudian menurut Daegun, teknik yang Baywol gunakan cukup tak biasa, sedikit terlihat mencolok dan tak memiliki kerusakan berarti seperti seluruh perkiraan yang ia miliki. Namun saat itu Daegun masih harus tetap mengamatinya, berusaha untuk lebih memahami adanya kekuatan seorang eksekutif yang saat ini tengah berusaha menghancurkannya. Wah, keren banget. Lihatlah, Baywol menjadi lebih gentle ketika dia berkelahi ya. Yang mana saat itu suasana sekitar gudang menjadi semakin riuh. Banyak sekali murid dari seluruh angkatan memilih menikmati sekaligus memberikan dukungan. Hingga tak lama berselang, Bai Suzy segera tiba di tujuan, mencoba menggali adanya informasi guna menyesuaikan diri dengan seluruh keadaan yang tak ia mengerti. Kemudian menurut mereka berdua, serangan Baywol terkesan lebih mencolok dan terlihat sangat keren. Namun karena gerakan tersebut terlalu besar, semua itu menjadi cukup mudah untuk Daegun hindari. Hei, sekarang kalian itu diamlah, aku kan jadi tak bisa fokus menikmati pertarungannya. Hei, coba lihat, Baywol melakukan tendangan melayang lagi. Lalu menurut mereka, Daegun ini memiliki fisik yang tak kalah hebat juga. Namun mungkinkah dirinya ini mampu memenangkan pertarungan yang tengah ia hadapi? Permisi, kalian berdua bisa diam tidak? Kalian berdua lah yang terlalu berisik. Apa katamu? Kemudian menurut Bai Suzy, hanya seorang yang terlihat keren bukan berarti dirinya ini adalah seorang ahli juga dan akan berakhir menang atas seluruh pertarungan yang sedang ia hadapi. Hei, terlihat keren itu tak ada hubungannya dengan teknik bertarung. Mendengar pernyataan remeh dari seorang junior yang terus mengoceh di hadapannya, sontak ia pun tak lagi dapat menahan seluruh emosi yang dimilikinya. Namun saat itu seseorang segera mengingatkan bila dirinya ini bernama Bai Suzy, adik dari seorang kapten di angkatan tahun ketiga. Cih, dasar sok-sokan. Baiklah, mari kita buktikan saja sekarang, ungkap gadis tersebut mencoba menanggapinya. Sementara itu di sisi lain, Baywol masih terus mencoba mendesaknya, terus memberikan tendangannya, mendominasi seluruh gerakan pertarungan di dalamnya. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai mengakui Daegun bila seorang junior seperti dirinya ini terlihat cukup hebat, mampu mengimbangi seluruh gerakan yang tengah ia lesatkan. Terima kasih atas penilaianmu. Kudengar menurut mereka para eksekutif itu cepat dan kuat, tapi kau tampak lebih normal dari yang kukira. Dan
Bams! Di mana sebuah counter cepat kini segera menghantam tepat menghampiri arah mukanya, mengempaskan tubuh Bayo yang tak sempat menghindar dari sebuah pukulan kilat yang Daegun berikan. Sehingga itu semua cukup mengejutkan para gadis di kelas 3 merasa cukup gelisah dengan seluruh alur pertarungan yang saat ini tengah mereka saksikan. Aku terkena, Cih, dan apakah sekarang aku juga berdarah? Tak lama berselang, Daegun segera kembali menegaskan untuk Bayo tak memaksa terlihat keren, tapi segera mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Ya karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk bermain sinetron pastinya. Lalu karena Chunsim tak berada di sekitarnya juga, maka kesombongan yang Daegun punya kini akan segera mengantarnya menuju ruang perawatan seperti apapun itu yang ia inginkan. Walau Chunsim terlihat kuat, sebenarnya dia sangatlah lemah. Jadi tak peduli dengan cara bertarung, karena menang adalah tujuan yang kupunya, ungkap Yuel sembari meraih jaring net yang berada di sekitarnya. Dan akhirnya di saat itu juga sebuah cara licik segera ia tunjukkan, berusaha mengajar Kwon Daegun dengan seluruh cara kotor secepatnya. Ia tak lagi memilih untuk terus terlihat keren pastinya. Hoi, apa yang sekarang malah kau? Belum sempat selesai pertanyaan tersebut dilontarkannya, kini sebuah tendangan segera kembali menjemputnya. Namun saat itu sekali lagi Kwon Daegun masih sempat menghindarinya. Sebenarnya saat itu Daegun kembali menjaga jaraknya, berusaha untuk terus mengamati seluruh pergerakan yang ia miliki. Hingga di suatu titik sebuah kejanggalan kini mulai ia dapatkan bila saat ini Bayo memiliki tatapan yang mulai berbeda, cukup terasa familiar, terlihat cukup mirip dengan sorot mata Anhagon sebelumnya. Tapi mungkinkah orang ini juga? Sementara itu di sisi lain, Oh Chunsim kini tengah merasa bersalah, tak mampu menghentikan semua pertarungannya dan berakhir menghindar, sama sekali tak berani menyaksikan seluruh jalannya pertarungan yang mereka lakukan. Dalam hati, Chunsim sendiri pernah merasa trauma dengan pertarungan yang ada, merasa cukup gelisah dengan seluruh pemandangan mengerikan yang tengah ia saksikan, yang mana saat itu Bayo terus mengejar siapapun orang di sekitarnya karena memiliki maksud tak baik atau sekedar mendekati Chunsim hanya untuk datang mengganggu sekaligus menggodanya. Bahkan saat itu dirinya tak segan-segan menghancurkan mereka semua dengan seluruh eksekusi gila yang dikuasainya. Ya cara kotor atau apapun itu akan ia maksimalkan juga pastinya. Sehingga saat itu mereka semua berakhir porak-poranda setelah bertemu dengan Bayo yang saat itu terus-menerus mengikuti Chunsim sekaligus menjaga dan mengamatinya. Chunsim, sejak kapan kau berdiri di sana? Dalam hati sebenarnya Oh Chunsim cukup merasa gelisah, merasa begitu ketakutan dengan seluruh situasi yang dilihatnya. Hingga tak lama berselang Bayo segera kembali menjelaskan bila darah yang berada di sekujur tubuhnya bukanlah merupakan noda darah yang ia punya. Sehingga di saat itu juga dirinya kembali menegaskan bila Chunsim masih terus memilih tersenyum terhadap semua orang di sekitarnya, maka akan terdapat beberapa pria jahat yang akan selalu datang menempel di sekitarnya. Sehingga saat itu membunuh siapapun yang mengganggu Chunsim adalah sebuah prioritas di hidupnya, sama sekali tak menghiraukan apapun itu konsekuensi yang ditimbulkannya, yang mana itu semua berakhir membuat Chunsim merasa ketakutan. Mungkinkah bila saat ini Kwon Daegun akan bernasib sama dengan orang-orang yang saat itu berusaha mengganggunya? Meski bicaranya selalu kurang ajar, aku cukup tahu dia bukan anak yang bandel seperti yang lainnya. Dan akhirnya tak lama dari situ Chunsim segera memutuskan untuk segera menyusul Daegun karena adapun menjaga seorang junior merupakan sebuah tanggung jawab yang dimilikinya. Sementara itu di sisi lain, pertarungan intens kini masih terus saja berjalan semakin tak terkendali dari semua gerakan brutal yang Yuel lesatkan. Kemudian menurut Daegun, saat ini Yuel dipenuhi dengan seluruh rasa emosi, bergerak dengan cukup liar seperti adanya insting buas yang dimiliki anjing. Namun meski dirinya ini terkesan barbar di dalam gerakannya, Yuel ini masih saja terus memperhatikan untuk tetap menjaga jaraknya, berbekal dengan kekuatan fisik yang kuat
penglihatan dinamis maupun refleks yang tak pada umumnya. Sehingga tak lama dari situ, tiba-tiba saja Yuwol memutuskan untuk kembali melesat maju, segera mengarahkan telapak tangan tersebut tepat di depan mukanya dan berusaha menutupi seluruh area pandang yang Daegun punya. Dan akhirnya di mana sebuah kesempatan kini mulai tercipta, berhasil memanfaatkan adanya momentum singkat dan bersiap melesatkan sebuah pukulan kuat dari arah sebaliknya. Dan bams, dimana saat itu juga serangan kejutan tersebut berhasil Daegun halau juga masih tetap berusaha bertahan demi memaksimalkan analisis yang tengah ia lakukan. Sebenarnya saat ini pola serangan yang digunakan Beowulf telah berubah, sama sekali tak memiliki adanya kesamaan dengan seluruh pergerakan serang sebelumnya. Bahkan saat itu beberapa gerakan liar mematikan kini mulai dipraktekannya, terus menekan dan berusaha menghancurkan Daegun dengan bagaimanapun cara yang ia bisa. Hingga di suatu titik sebuah serangan kuat hampir saja berhasil masuk mengenainya, membuat Kwon Daegun cukup merasa terkejut dengan seluruh pola acak yang ia lesatkan. Ini terasa seperti pertarungan jalanan. Hingga adanya sebuah tendangan berikutnya berakhir mengenai rak bola yang berada tepat di belakangnya. Hingga tak lama berselang sebuah bat segera diraihnya, dilemparkan dengan sekuat tenaga, tak memikirkan apapun itu seluruh konsekuensi mengerikan yang ditimbulkannya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana serangan lutut cepat kini berhasil menerjang Daegun setelahnya, tak memberinya waktu sedikit pun untuk memberikan serangan kepadanya. Kemudian menurut Daegun, semua teknik yang ia tunjukkan bukan sekedar untuk pamer mata, melainkan adanya sebuah kegigihan menang, sekalipun itu hanyalah pertarungan jalanan. Ia memanfaatkan segala sesuatu yang berada di sekitar pastinya. Wah, sampai melempar banyak barang segala. Kacau sekali pertarungannya. Tapi bukankah hal semacam itu biasa disebut pertarungan kotor? Tak lama dari situ mereka berdua segera menanggapinya. Bila tak masalah juga apapun cara yang ia lakukan, karena sebuah kemenangan adalah sebuah misi utamanya. Bukankah itu cukup bertolak belakang dengan opinimu sebelumnya? Ungkap Baijushi memberikan tanggapannya. Hei, tapi apa dia memang biasa bertarung seperti itu? Menurut mereka, Beowulf ini sudah terlihat sangat berbeda, berubah 180 derajat, tak sekeren sebelumnya. Ya semua itu setelah Chunsim memutuskan segera pergi pastinya. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan intens kini hampir mencapai klimaksnya. Karena adanya misi pengamatan sepertinya telah hampir selesai juga. Maka tak lama dari situ, Daegun kini berusaha menepisnya, mencari adanya sebuah momentum dan secepat mungkin mengunci pergerakannya. Hoi, bagaimana bisa kondisimu sekarang sama seperti Anagon sebelumnya? Aku tak yakin juga, tapi kalian berdua seolah-olah dalam kondisi zona. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Ah, begitu ya. Meski kelas 1, kau tahu soal ini. Pantas saja kau sekuat ini. Kemudian menurut Beowulf, Daegun ini tak perlu merasa penasaran juga, karena saat ini dirinya memastikan tengah berada di dalam zona seperti apapun itu yang dikatakannya. Maka memilih untuk segera menggigit lengan Daegun dan memanfaatkan momentum yang ia tunjukkan adalah sebuah keputusan singkat yang diambilnya. Bahkan saat itu sebuah pukulan lain kini berusaha untuk menjangkaunya, menghajar muka Daegun yang tak lagi fokus sama seperti sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Daegun masih mampu menghindarinya, berusaha berbalik menguncinya dan mulai bersiap untuk segera melesatkan serangan counter secepatnya. Dan bounce, di mana saat itu juga lutut tersebut berhasil mendarat tepat di bagian mukanya, membuat Beowulf berakhir melepaskan cengkramannya dan dirinya ini mulai kehilangan kesadaran setelah menerima serangan telak sebelumnya. Kemudian tak berhenti sampai di situ, di mana saat itu juga kepala tersebut segera Daegun hantamkan mengarah ke arah loker yang berada tepat di sebelahnya. Kemudian menurut Daegun, saat ini Beowulf jelas tak berada di dalam zona seperti yang ia jelaskan. Namun mengapa kondisi yang hampir serupa
tengah terjadi untuk dua eksekutif yang dilawannya, maka semua ini pastilah bukanlah sebuah kebetulan semata, membuat Kwon Dae-gun semakin merasa penasaran dengan seluruh situasi yang saat ini tengah dihadapinya. Hingga tak lama berselang, Bae-wol berusaha meloloskan diri, merasa cukup kesal bila dirinya ini dinilai tak berada di dalam zona. Ah, diamlah kau itu. Junior sepertimu tahu apa tentang zona? Kalau memang itu katamu, lalu kondisi seperti apa zona itu sebenarnya? Belum juga sempat pertanyaan itu dijawabnya, kini sebuah pukulan keras segera menghujam, datang mengajar menghampirinya, membuat dirinya ini segera terlempar tanpa sempat sedikit pun melihatnya. Karena mulai dari sekarang, dirinya ini akan mulai memahami seperti apa kekuatan seseorang yang saat ini tengah berada di dalam zona. Ya, meskipun Dae-gun tak memilih menggunakan kekuatan penuh pastinya. Sementara itu, di sisi lain, Oh Jun-sim kini telah tiba di lokasi gudang sebelumnya, merasa cukup khawatir dengan keadaan seorang junior yang saat itu berakhir ditinggalkannya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga sebuah pemandangan mengejutkan malah tersaji tepat di hadapannya, dengan seluruh tubuh Bae-wol dipenuhi darah seperti prediksi yang ia punya, dan ia pun tengah berada di kondisi mengerikan sama seperti dirinya ini ketika melindungi Oh Jun-sim sebelumnya. Cih, apa-apaan itu serangan sebelumnya? Kenapa aku tak bisa melihatnya? Tapi ini benar-benar tak masuk di akal. Satu serangan darinya saja cukup membuat kondisiku hampir pingsan. Kemudian menurut Oh Jun-sim, ini semua hampir sama seperti prediksinya. Lalu bagaimana cara untuk Oh Jun-sim dapat menghentikan seluruh pertarungan yang mereka lakukan? Karena mungkin saja sesuatu yang sangat berbahaya akan dapat terjadi nantinya. Dan akhirnya tak lama dari situ, Bae-wol kini mulai memahami bila Oh Jun-sim tengah menarap dengan seluruh kegelisahan yang ia punya. Tapi kenapa tubuh Dae-gun masih baik-baik saja? Lalu apa itu berarti semua darah itu adalah darah Bae-wol? Dalam hati, Oh Jun-sim sendiri kini mulai menyadari bila situasi yang tengah dilihatnya sama sekali berbeda dengan apapun itu pemikiran yang dimilikinya. Oi Jun-sim, kenapa kamu sekarang balik ke sini? Di sini sangat berbahaya, jadi segera pergi menjauhlah sekarang. Tak lama berselang, Jun-sim kembali memastikan mungkinkah darah di sekujur tubuhnya itu benar-benar luka yang saat ini tengah dimilikinya. Dan Yeol pun segera menanggapinya bila ini semua bukanlah sebuah masalah seperti semua pemikiran yang dimilikinya. Ya, ia pun hanya tak ingin Jun-sim merasa khawatir melihat situasi yang ada pastinya. Persetan jika aku dipenuhi dengan darah sekarang, karena aku hanya perlu sebuah kemenangan. Jadi ku tegaskan Dae-gun, aku tetap tak akan menyerah untuk merelakan kekalahan, ungkap Bae-wol yang kini mulai kembali melesat maju dengan sebuah tekad untuk berakhir mati atau mengalahkan Kwon Dae-gun secepatnya. Sebenarnya saat itu Bae-wol mulai tak terkendali, terus berusaha merangsek maju dengan mengerahkan segala cara yang ia miliki. Ia bertempur hingga titik darah penghabisan. Namun saat itu Dae-gun telah memutuskan untuk menjadi sedikit serius, berusaha menghentikan kegilaan Bae-wol, menghancurkan seluruh rasa percaya diri yang saat ini tengah menyelimutinya. Dan akhirnya, di mana beberapa pukulan telak kini terus menghujamnya, membuat Oh Jun-sim hanya bisa terdiam, sama sekali tak percaya dengan seluruh pertarungan yang dilihatnya. Tak lama berselang, Sun Jin datang mengejutkan Sun Sim, sedikit menjelaskan bila terdapat julukan lain yang dimiliki oleh Bae-wol, yaitu ketika Yeol berada di kondisi awaken karena obat mood, dirinya ini akan dapat memacu adrenalisasi, menjadikan itu semua semacam penyakit rabies, sehingga ia pun dikenal dengan sebuah istilah si anjing gila. Sebenarnya Sun Jin sendiri telah menyadari bila sebelumnya pernah terjadi sebuah insiden mengerikan
mengakibatkan yang dikenal dengan insiden bulan berdarah, yang mana saat itu Yewol tak sengaja memasuki mode rabies dan mengeluarkan seluruh kegilaannya, membantai satu geng tukang bully bermandikan darah di bawah sinar rembulan. Dan karena itulah di hari ini juga akan terjadi hal yang serupa bila murid junior yang tak tahu aturan tersebut akan bernasib sama seperti adanya insiden mengerikan sebelumnya. Hey, Sunjin opa, kau itu bicara apa? Memahami baik Susi yang kini tiba-tiba muncul di sampingnya, Ham Sunjin terkejut dibuatnya, dan Susi pun kini kembali menegurnya supaya tak membuat gaduh dan mengacaukan seluruh suasana yang ia punya. Maka saat itu Sunjin bergegas meminta maaf kepadanya atas seluruh kesalahan dan memilih diam ketika menonton jalannya pertarungan selanjutnya. Tak masalah sih opa, tapi kau lihat pohon di sebelah sana. Ah, maksudmu pohon yang itu? Bukan, pohon keempat. Ya, sekarang tontonlah dari sana dan berceritalah dengan pohonnya. Dan akhirnya di saat itu juga Ham Sunjin berakhir menurutinya, segera bergegas pergi menuruti seluruh perintah teman masa kecil yang dimilikinya. Sehingga saat itu Kim Do Hyun tak mendapatkan informasi tambahan seperti apapun itu yang ia harapkan. Namun saat ini dirinya cukup merasa aneh dengan sebutan opa yang didengarnya, dan ia pun merasa cukup penasaran mengapa penyebutan itu ia gunakan kepada seorang senior Sunjin sebelumnya. Jadi dia ya adik Sohyuk, Bae Sohyuk yang terkenal itu. Cukup ngeri juga sih rupanya. Namun saat ini Chunsim akan lebih fokus dengan hal yang mengerikan lainnya, mengingat kondisi Baewol saat ini tengah membuatnya khawatir seperti apapun itu pemikiran yang dimilikinya. Sebenarnya saat itu Chunsim jugalah telah memahami bila kondisi Baewol mirip dengan insiden berbahaya sebelumnya, maka tak ingin menyaksikan kondisi adrenalinnya yang sekarang adalah sebuah kegelisahan yang menyelimutinya. Sehingga saat itu Chunsim menjadi bingung dengan seluruh perasaan khawatirnya, karena bukan Daegun yang berakhir terluka, melainkan Baewol yang saat ini malah terlihat hancur dan porak-poranda. Dan akhirnya pertarungan yang terlihat berat sebelah tersebut masih saja terus mereka lanjutkan, dengan Baewol masih saja menerima adanya beberapa macam luka yang saat ini masih terus berserang di tubuhnya. Kemudian menurut Daegun, meski Baewol sendiri terlihat baik-baik saja, serangan yang terus-menerus ia lesatkan seharusnya cukuplah mampu untuk segera menumbangkannya. Namun mengapa di saat itu juga dirinya ini malah menjadi semakin bersemangat, seakan semakin terpacu dengan seluruh keadaan berbahaya yang menantinya. Maka memilih untuk segera menyelesaikan pertarungan tersebut adalah sebuah keputusan yang diambilnya, karena akan menjadi semakin merepotkan bila semua berjalan mulus seperti apapun itu rencana yang Yewol punya. Dan akhirnya di mana sebuah pukulan telak berhasil menghancurkannya, melempar tubuh Baewol yang tak lagi menempel Daegun sama seperti sebelumnya. Sudahlah, kau tak perlu memaksakan dirimu sejauh ini. Lalu menurut Baewol, ini semua jelaslah hanya omong kosong belaka, mengingat Oh Chunsim kini sedang menyaksikannya, sehingga saat itu dirinya harus terus berjuang untuk tetap bertahan dan berusaha maju, membuktikan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Sebenarnya saat itu tumpuan kaki Baewol sudahlah tak bertenaga, merasa cukup lemas akibat seluruh serangan yang Daegun lesatkan. Namun mengingat akan menjadi semakin memalukan, dirinya ini harus tetap bertahan semata hanya untuk Oh Chunsim yang saat ini tengah ia perjuangkan. Jadi kau tetap memaksa lanjut ya? Baiklah, akan kuturuti semua maumu. Dan akhirnya di mana saat itu juga Baewol kembali melesat maju, mengerahkan seluruh sisa kekuatan untuk mengalahkan Daegun yang menentangnya. Namun saat itu dirinya terhuyung dan hampir tak mampu berdiri juga, dan berakhir harus merangkak untuk dapat membuktikan seluruh kekuatan yang dimilikinya.
Dalam hati, Bayuol kini tak ingin menyerah dengan begitu saja, terus mencoba mendekat dengan seluruh kekuatan yang tersisa, hingga di suatu titik dirinya kini berhasil menggigitnya, berusaha sebisa mungkin mengalahkan Daegun secepatnya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu tenaga tersebut tak lagi cukup melukainya, berakhir harus kembali terlempar setelah beberapa saat lalu Kwon Daegun berhasil menghajarnya. Mengamati jalannya pertarungan intens tersebut, mereka pun kini mulai merasa tak percaya mengapa Bayuol yang biasa terlihat tenang kini malah menunjukkan sebuah sisi yang mengerikan, yang mana saat itu sebuah istilah lain kini mulai terbesit di benak mereka, bila sebutan anjing gila adalah sebuah fakta cocok dengan seluruh situasi dan kondisinya. Dan Bams! Dimana sebuah pukulan cepat kini kembali mengajar dengan begitu kerasnya, membuat Bayuol kembali terlempar akibat pukulan kuat Daegun yang tak mampu ia tahan. Namun saat itu dirinya tetap tak ingin menyerah juga, terus berusaha kembali bangkit demi memaksakan sebuah keinginan di hatinya. Ia mencoba sebaik mungkin untuk melakukan pembuktian pastinya. Dan akhirnya Daegun kini kembali menyambutnya, berkali-kali menghajarnya, menghancurkan seluruh sisa semangat yang Yewol punya. Dalam hati, Yewol sendiri sudah tak peduli dengan penilaian orang di sekitarnya, karena hanya sebuah kemenangan yang saat ini tengah terbesit di otaknya, sehingga menunjukkan sisi lemah maupun bermain kotor kini tak lagi masalah juga, mengingat hanya satu harapan yang ia punya, diakui adalah sebuah hal yang mendasarinya. Sebenarnya Bayuol saat ini mulai teringat akan sebuah kenangan masa kecil bersama dengan seseorang yang cukup berarti di hidupnya. Dan gadis kecil tersebut tak lain adalah Oh Chunsim, yang mana saat itu mereka sedang merasa gabut, memilih bermain bersama, akan coba berburu capung ataupun sebagainya. Ya bukan berburu pupu-pupu malam seperti kalian pastinya. Namun saat itu sebuah batu tiba-tiba menghambat kaki tersebut dan menjatuhkannya, membuat Oh Chunsim segera berbalik arah untuk segera memeriksanya. Hei, kamu tak apa? Laki-laki itu tak boleh menangis lah. Tak lama berselang, Chunsim mencoba mengobatinya, berusaha menenangkan seorang cowok cengeng di hadapannya. Hingga di suatu titik, Bayuol tiba-tiba menggerakkan kepalanya, merasa cukup senang dengan semua kelembutan hati yang Chunsim miliki. Apa? Kenapa kau tak menyukaiku? Dengar ya, aku itu suka pria kuat. Kalau pria lemah kan, aku jadi harus terus mengurus mereka. Dan akhirnya Chunsim pun segera menjelaskan apa maksud dari perkataannya, supaya Bayuol menjadi lebih kuat tak seperti sebelumnya. Jadi kalau aku kuat, apa kamu kelak akan suka padaku? Ya tergantung juga sih. Dan itulah titik awal dari sebuah perjalanan hidup yang Yewol punya, yang mana bertahun-tahun berikutnya Yewol ini terus berusaha menguatkan tubuhnya, tak ingin terlihat lemah seperti apapun itu sebelumnya, dan ia pun ingin selalu menjadi lebih kuat demi sebuah pengakuan dari seseorang yang dikaguminya. Sekarang 3 beban besar sudah terlewati. Baiklah, akan kuperlihatkan pada Chunsim sekarang kalau aku sudah bertambah kuat. Tak lama berselang terdapat MILF, maksud Mimin, seseorang tiba-tiba datang menghampirinya, merasa cukup tergoda dengan seluruh kekuatan yang dilihatnya. Namun saat itu Bayuol segera menolaknya, sama sekali tak ingin terganggu atas seluruh waktu yang dimilikinya. Ia tak berakhir seperti manhwa di alur cerita sebelah sih pastinya. Nah lo aja. Woi, yang bener Min. Dan akhirnya Yewol bergegas memberikan laporannya, dan ia pun ingin selalu bersama Chunsim, seseorang teman masa kecil yang menjadi penyemangat di hidupnya. Chunsim, kenapa kamu malah bermain game? Hei, aku di sini kan karena kamu yang memohon padaku. Cih. Tak lama berselang, Yewol memamerkan perkembangan tubuhnya. Namun saat itu Chunsim tak mau kalah juga dengan memamerkan seluruh high score di dalam game kesukaannya. Baiklah, tak masalah sih kalau kau tak mau berolahraga. Dan terima kasih ya sudah datang menemaniku. Dan akhirnya Bayuol kini terus mengasah kekuatannya, berusaha selalu menjadi lebih kuat dari siapapun orang di sekitarnya.
Bahkan untuk sekedar membuktikan kekuatan yang dimilikinya, menghajar beberapa orang adalah sebuah hobi yang ia punya. Ia terus berusaha melindungi Chunsim sekaligus menuruti seluruh obsesi pastinya, sehingga berakhir ingin mendapat sebuah pengakuan lebih adalah sebuah tujuan hidup yang ia targetkan. Namun saat ini Chunsim sedang menatapnya dengan pandangan aneh tak seperti yang ia harapkan, sehingga harus berjuang lebih keras adalah sebuah kebulatan tekad yang dimilikinya. Sial, teruslah berlari Yowol, kau harus membuktikannya, ungkap Bayowol sembari kembali melesat maju, berusaha menerjangnya. Mengamati adanya sebuah pemandangan mengerikan tersebut, Oh Chunsim kini mulai berteriak, menginginkan Bayowol segera berhenti tak melanjutkan pertarungan berbahaya yang tengah menantinya. Namun saat itu Bayowol sudah tak peduli lagi, hanya fokus menargetkan satu kata akhir yang ia nanti, yaitu kemenangan. Sepertinya kau tak bisa menilai situasi. Cih, benar-benar anjing gila. Dan akhirnya di mana sebuah pukulan dahsyat berhasil dilesatkannya, berusaha mengakhiri pertarungan tersebut secepatnya. Yang mana saat itu Bayowol berakhir tersungkur diam dibuatnya, tak lagi mampu bergerak sama seperti seluruh kegilaan sebelumnya. Mengamati situasi yang saat ini tak seperti yang mereka harapkan, sontak semua orang terkejut melihatnya, merasa cukup khawatir dengan seluruh situasi sekolah selanjutnya, mengingat sudah 2 anggota eksekutif kini telah berpulang karenanya. Ya kecuali Baek Sushi sih yang malah tersenyum kecil menatap Kwon Daegun memenangkan pertarungan sengit sebelumnya. Aku cukup penasaran dengan sesuatu yang tak hanya sekedar kebetulan, tapi akan cukup sulit juga jika harus berbicara pada hewan buas sepertinya. Kemudian menurut Bae Sushi, ini semua persis seperti apapun yang ia duga, yang mana Daegun akhirnya berhasil menang apapun itu kondisinya. Bahkan saat itu dirinya berhasil mengalahkan Bayowol tanpa mendapatkan sebuah luka, di mana itu semua berakhir dapat menjatuhkan seluruh nama baik yang Yowol punya. Ya, kau benar. Sepertinya Daegun memang lebih keren dari Yowol kan? Ungkap salah satu gadis tersebut tak ingin melanjutkan seluruh pokok permasalahan. Tak lama berselang, Oh Chunsim bergegas menghampirinya, tampak cukup khawatir dengan seluruh kondisi berantakan yang disaksikannya. Dan ia pun segera berteriak dengan cukup terbata, meminta pertolongan kepada siapapun orang di sekitarnya. Akan kubawa dia ke UKS sekarang, ungkap Daegun yang kini berusaha memapah Bayowol secepatnya. Namun saat itu Chunsim menjadi semakin bingung dengan seluruh sikap yang Daegun lakukan. Sudahlah, kau tak perlu khawatir, dia tak seterluka itu. Jadi akan segera kuantar ke ruang perawatan. Tak lama berselang, Chunsim mencoba untuk menyusulnya, merasa semakin bingung dengan seluruh perbuatan maupun perkataan yang ia lontarkan. Daegun, apa kamu baik-baik? Maaf, memotong perkataanmu Sushi, tapi sampai nanti. Mendengar pernyataan tersebut, Bae Sushi terdiam seketika, dan ia pun memahami bila keselamatan seseorang kini menjadi sebuah prioritas utamanya. Dan akhirnya Chunsim pun kini bergegas menyusulnya, sembari dirinya ini memaki Daegun seenaknya. Sehingga saat itu Bae Sushi cukup merasa bingung dengan seluruh kedekatan yang mereka punya. Ya seakan sudah kenal sejak lama pastinya. Hei, menurutmu apa Daegun akan berakhir jadian dengan Chunsim? Kok ini? Bukannya dia pacaran dengan... Sudah, sepertinya itu juga tak mungkin kan? Mendengar pernyataan tersebut, Sushi bergegas mengamatinya, merasa cukup curiga dengan seluruh pembicaraan sebelumnya. Bahkan saat itu mereka berdua berakhir memanas-manasinya, seakan Oh Chunsim akan menjadi pasangan serasi selanjutnya. Dan akhirnya Bae Sushi tak lagi mampu membendung emosinya, sama sekali tak merasa takut dengan 2 orang senior yang saat ini mencoba mengganggunya. Ya namanya cewek suka ngerumpi gitu pastinya. Mengamati adanya hal tersebut, kini Jo Hyun berusaha tampil cool juga dengan hanya sekedar menggelengkan kepala dan mengangkat tangannya. Dan bams, dimana saat itu juga sebuah perkat kuat berakhir mendarat di bagian perutnya. Karena tak dapat membaca situasi,
bila seorang gadis galau akan jauh lebih berbahaya dari adanya debt collector atau apapun itu sebagainya. Sehingga beberapa saat kemudian Kim Do Hyun berakhir menjelaskan semuanya jika pertarungan sebelumnya adalah sebuah pertarungan penentuan untuk memperebutkan Oh Jun Sim, seorang senior di sekolahnya. Mendengar pernyataan tersebut, Bae Suzy terkejut dibuatnya. Berakhir dengan Kim Do Hyun harus segera kembali menjelaskan sejauh mana hubungan yang saat ini tengah mereka miliki. Sementara itu, Ham Sun Jin kini terlihat gugup tak percaya bila dua orang eksekutif di sekolahnya akan berakhir tragis di tangan Daegun. Bagaimana ini? Tapi aku masih cukup yakin bila Hanam Bae bergerak pasti akan berakhir berbeda. Sementara itu, di kelas 11 sebuah pensil kini melayang seperti layaknya sebuah peluru. Sengaja ia lemparkan dengan begitu cepat di sebelah pipinya, berusaha untuk menurunkan seluruh kepercayaan diri yang saat ini tengah mereka miliki. Dan orang yang mampu merubah seluruh alat-alat menjadi layaknya sebuah senjata tak lain adalah Hanam Bae. Woi, jangan malah ciut kalian. Sekarang mari kita hajar dia bersama, ungkap No Man-ho yang kini mulai melesat maju menghadang salah satu eksekutif di sekolahnya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 19. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao. You know